saya akan jelaskan tentang agama Islam ini sendiri yang wajib kita yakini. Sebab banyak orang-orang yang mengatakan bahwa agama lain juga baik, agama lain juga indah, agama lain juga membawa manusia ke surga. Pernyataan seperti ini pernyataan yang batil. Orang mengatakan bahwa semua agama sama, semua agama baik. Pernyataan seperti ini pernyataan yang batil dan pernyataan yang kufur. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa agama yang diridhai oleh Allah hanya agama Islam. Allah berfirman dalam surah Ali Imran di ayat 19, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah agama Islam. Jadi hanya satu agama yang diridhai Allah, yaitu agama Islam. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Allah redha kepada satu agama saja, yaitu agama Islam. Dan orang yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Allah berfirman dalam surah Ali Imran di ayat 85, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa mencari agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Jadi orang yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Jadi agama yang diridhai oleh Allah hanya satu, itu agama Islam. Agama yang diterima oleh Allah hanya satu, agama Islam. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Jadi yang baik, yang indah, yang bagus, yang membawa manusia ke surga hanya satu, agama Islam. Ini yang menyatakan demikian siapa? Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Maka nikmat diberikan hidayah Islam, nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka semua wajib untuk masuk ke dalam agama Islam. Kalau mereka tidak masuk dalam agama Islam, maka mereka pasti menjadi penghuni neraka. Pasti. Itu ingat, pasti menjadi penghuni neraka. Dasarnya apa? Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah di ayat yang ke-6. Allah berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Innal ladzina kafaru min ahlil kitab, sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab. Orang kafir dari ahlul kitab. Ahlul kitab itu siapa? Ahlul kitab siapa? Yahudi dan Nasrani. Orang-orang kafir dari ahlul kitab. Wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Fi nari jahannam khalidina fiha, mereka tempatnya di neraka jahanam, dan mereka kekal di dalam neraka jahanam selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu sejelek-jelek makhluk di muka bumi ini. Artinya Allah yang mengatakan demikian dalam surah Al-Bayyinah di ayat yang ke-6. Jadi orang-orang kafir Allah menyebutkan dari ahlul kitab dan kaum musyrikin tempatnya neraka jahanam. Kalau sudah tempatnya neraka jahanam, enggak ada kebaikan bagi mereka. Enggak ada kebaikan dalam agama mereka, enggak ada kebaikan dalam kehidupan mereka kecuali mereka masuk ke dalam agama Islam ini. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang diri Muhammad di tangan Allah, tidaklah mendengar aku diutus siapa saja, apakah dia Yahudi atau dia Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi Nabi bersabda SAW, demi Allah yang diri Muhammad di tangannya, di tangan Allah,
tidaklah mendengar aku diutus siapa saja, apakah dia Yahudi atau dia Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Yang mengatakan demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak akan orang itu masuk surga selama-lamanya kecuali kalau mereka masuk ke dalam agama Islam. Kata Nabi, la yadkhulul jannata illa nafsun muslimah. Tidak akan masuk surga kecuali orang muslim. Orang kafir enggak akan masuk surga selama-lamanya. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah. Pernyataan orang-orang kafir dari ahlul kitab, orang-orang orientalis, dan orang-orang munafik. Orang munafik yang mereka mengatakan bahwa agama Islam juga bukan hanya Islam saja, Yahudi dan Nasrani juga masuk ke dalam agama Islam. Pernyataan orang-orang munafik. Mereka juga mengatakan orang Yahudi dan Nasrani bahwa nggak akan masuk surga kecuali orang Yahudi. Nggak akan masuk surga kecuali orang Nasrani. Pernyataan mereka demikian dan Allah abadikan dalam Al-Quran. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah di ayat 111. Allah berfirman, "Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin." Allah berfirman, mereka berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Apa kata Allah? Tilka amaniyuhum. Itu angan-angan mereka. Itu khayalan mereka. Kemudian Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Katakan kepada mereka, mana bukti kamu? Mana hujjah kamu? Mana dalil kamu jika kamu orang yang jujur? Enggak akan masuk surga kecuali orang Islam. Enggak akan masuk surga kecuali orang yang beriman. Enggak akan masuk surga kecuali orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di ayat 112-nya Allah berfirman, "Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Di ayat 112 dalam surah Al-Baqarah, "Bala man aslama." Bahkan yang masuk surga itu yang masuk Islam, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Bala man aslama wajhahu lillah. Dia masuk Islam dan dia mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah. Wa huwa muhsin, dan dia berbuat ihsan, maksudnya mengikuti contoh Rasulullah, ikhlas dan ittiba. Syarat diterimanya amal ikhlas dan ittiba. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Kemudian fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak ada ketakutan sama mereka dan mereka tidak duka cita. Kalau antum yang bawa mushaf bisa lihat itu. Ya, yang bawa mushaf di ayat 112. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Bahkan yang masuk surga itu orang Islam. Dan dia mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah. Wa huwa muhsin, dan dia berbuat ihsan, artinya mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falahu ajruhu 'inda rabbi, maka dia mendapatkan ganjaran dari Allah. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak takut atas mereka dan mereka tidak duka cita. Jadi yang disuruh kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, bukan mengikuti Yahudi atau Nasrani. Memang mereka berusaha bagaimana kita mengikuti mereka. Bahkan mereka menyuruh kita menjadi siapa? Menjadi Yahudi dan Nasrani, maunya mereka. Maunya orang-orang Yahudi, maunya orang-orang Nasrani, maunya orang-orang munafik dan orientalis. Berusaha bagaimana supaya umat Islam ini murtad dari agamanya. Makanya kita hati-hati kepada mereka, sebab mereka juga terus berusaha memurtadkan kaum muslimin dari agama Islam semampu mereka. Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara
hatta tattabi'a millatahum. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani enggak akan redho sampai umat Islam mengikuti agama mereka. Dan mereka terus berusaha bagaimana supaya umat Islam ini murtad dari agamanya. Kalau tadi di ayat 109, di ayat 112, di ayat sebelumnya antum lihat di ayat 109-nya. Kalau tadi 111, 109-nya. Wadda katsiru min ahli kitab la yarudunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim. Jadi kebanyakan dari ahlul kitab mereka ingin kalian ini murtad dari agama kalian sesudah kalian beriman, karena mereka dengki. Mereka ingin umat Islam jadi kafir, murtad dari agamanya karena mereka dengki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, kita harus jelas dan tegas dalam masalah ini. Enggak boleh mencampur adukan antara agama Islam dengan agama yang lain. Maka dalam tafsir ketika Allah berfirman wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun dalam surah Al-Baqarah, dan janganlah kalian mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan, dan kalian menyembuhkan kebenaran itu padahal kalian mengetahui. Kalimat jangan mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan dijelaskan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya dengan membawakan perkataan Imam Mujahid dan Qatadah, dan juga dalam tafsir Ibnu Katsir. Yang dimaksud jangan mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan, jangan mencampur adukan agama Islam dengan Nasrani. Jangan campur aduk. Jadi Islam agama yang indah, agama yang hak, agama yang benar, agama yang diridhai Allah satu-satunya, tidak ada yang lain. Yang membawa manusia kepada keselamatan, yang membawa manusia kepada kedamaian, yang membawa manusia kepada kebahagiaan, agama Islam. Yang membawa manusia ke surga, agama Islam, enggak ada yang lain. Adapun Yahudi atau Nasrani enggak akan membawa manusia kepada keselamatan, enggak akan membawa manusia kepada kedamaian selama-lamanya. Ini nas Al-Quran dan nas dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka tetap berusaha bagaimana menjadikan orang-orang ini Yahudi dan Nasrani, enggak akan berhenti. Dan mereka terus memerangi umat Islam agar umat Islam ini murtad dari agamanya. Seperti Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah, ini semua surah Al-Baqarah ini ya. Dalam surah Al-Baqarah di ayat 217 antum lihat, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Antum lihat dalam surah Al-Baqarah di ayat 217. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'malun fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Dan mereka orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan yang lainnya itu terus menerus memerangi umat Islam, enggak pernah berhenti. Allah yang menyebutkan dalam Al-Quran, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka orang-orang kafir, orang-orang Yahudi dan Nasrani terus menerus berusaha memurtadkan umat Islam semampu mereka. Enggak pernah berhenti mereka. Terus menerus siang dan malam mereka berusaha untuk memurtadkan umat Islam dari agamanya. Kemudian Allah ingatkan di sini, wa may yartad minkum an dini, barang siapa yang murtad dari agamanya, fayamut, kemudian dia mati, wa huwa kafir, maka dia mati dalam keadaan kafir. Fa ulaika habitat a'malun fid dunya wal akhirah, mereka adalah orang-orang yang hapus seluruh amalnya. Pahala sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, sedekah, semua amal solehnya hapus. Kalau dia sudah murtad, hapus semuanya. Kemudian Allah sebutkan wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, dan mereka itu kekal dalam neraka selama-lamanya. Mereka mau neraka selama-lamanya.
Ini nas-nas ayat Al-Quran masih dalam surah Al-Baqarah yang mesti dibaca oleh kaum muslimin, dibaca oleh para dai dan juga oleh para ulamanya untuk menegaskan bahwa agama yang hak agama Islam. Dan orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani tidak pernah berhenti mereka berusaha untuk memurtadkan umat Islam. Semampu mereka, siang dan malam. Dengan cara menyuruh orang untuk membuat aliran yang baru dengan nama jaringan Islam liberal, atau membuat yayasan yang baru atau organisasi atau yang lain nama supaya umat Islam murtad dari agamanya. Baik dengan sekolah yang mereka bikin, banyak sekolah-sekolah bagaimana untuk memurtadkan agama umat Islam. Dengan buletin, dengan majalah, dengan segala macam yang mereka usahakan. Dengan membagi sembako dan yang lainnya. Makanya kita umat Islam harus tahu tentang agama kita. Dan sayangnya umat Islam tidak tahu tentang agamanya. Ini yang pertama yang saya bawakan ini, bahwa agama yang hak adalah agama Islam. Selain Islam gak akan diterima oleh Allah. Ini wajib kita yakini dengan seyakin-yakinnya. Gak boleh kita memuji orang-orang kafir, gak boleh. Yang indah dan baik hanya Islam. Kalau seandainya ada umat Islam melakukan perbuatan-perbuatan yang curang atau mereka melanggar syariat, jangan dicela agama Islam ini. Perbuatan mereka tidak merusak agama ini karena ini agama indah. Perbuatan mereka ya sebagai umat Islam, ya mereka wajib bertaubat kepada Allah. Tapi nggak boleh mencela agama ini. Agama ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan manusia di atas agama ini. Allah menciptakan manusia berdasarkan agama ini. Artinya seluruh manusia diwajibkan untuk mengikuti agama ini, agama fitrah. Sebagaimana Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW dalam surah Rum, surah 30 ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum surah 30 ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, hadapkan wajahmu, hadapkan dirimu kepada agama yang lurus ini. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, yang Allah ciptakan manusia dengan dasar agama ini. Agama fitrah. Allah ciptakan manusia sesuai dengan agama Islam ini. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah. Dzalika ad-dinul qayyim, yang demikianlah agama yang lurus. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi agama Islam, agama fitrah. Maka manusia diciptakan oleh Allah dengan dasar fitrah ini. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan Ahmad. Nabi bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Maksudnya dalam keadaan Islam. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam. Fitrah di sini dijelaskan oleh para ahli hadis, di antaranya oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga oleh Imam An-Nawawi. Fitrah Islam. Setiap manusia lahir di atas fitrah, di atas Islam. Dan kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Asalnya fitrah. Diciptakan manusia di atas fitrah. Maka kita disuruh menghadap kepada agama fitrah. Agama Islam ini, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Agama Islam, agama yang hanif, yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh untuk mengikuti milahnya Nabi Ibrahim. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepada Muhammad untuk mengikuti milahnya Ibrahim. Agama yang lurus dan dia tidak pernah berbuat syirik kepada Allah. Meskipun orang Yahudi menyuruh orang-orang untuk masuk agama Yahudi atau Nasrani,
Tapi Allah menyebutkan agar mereka mengikuti milahnya Ibrahim, mengikuti agama Islam. Mereka berkata apa? Di dalam surah Al-Baqarah. Mereka berkata dalam surah Al-Baqarah, orang Yahudi ini, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifa. Antum lihat dalam surah Al-Baqarah di ayat 135, antum lihat. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu, kata mereka. Mereka berkata, jadilah kamu orang Yahudi atau Nasrani, kamu dapat petunjuk, kata mereka. Kata Allah, qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Yang membuat kamu mendapatkan petunjuk, dapat hidayah yang benar dengan mengikuti milahnya Ibrahim yang lurus. Dan Nabi Ibrahim tidak pernah berbuat syirik kepada Allah SWT. Jadi kalau orang yang dapat petunjuk, mengikuti agama Islam, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Jadi satu agama yang hak, agama Islam. Selain Islam, nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wajib kita yakini seyakin-yakinnya. Maka sistem apa aja dari sistem kufur nggak boleh kita terima. Islam sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridho Islam jadi agama. Sempurna agama Islam. Nggak perlu aturan, undang-undang, sistem, perayaan, ibadah dan yang lainnya. Dari agama yang lain tidak. Islam sudah sempurna. Dan wafatnya Rasulullah dalam keadaan agama Islam ini sempurna. Maka nggak ada satupun yang membawa manusia ke sorga, melainkan Nabi sudah jelaskan. Dan tidak ada satupun yang membawa manusia ke neraka, melainkan Nabi sudah jelaskan. Maka dalam hadis Abu Dzar yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Mu'jamul Kabir, Nabi SAW bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nari illa wa qad buyyina lakum." Tidak tersisa sedikit pun juga apa saja yang membawa manusia ke surga dan menjauhkan manusia dari api neraka, melainkan sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua lengkap dalam agama ini. Di agama Islam ini enggak butuh lagi kepada yang lain. Enggak butuh aturan dan yang lainnya. Sistem kehidupan sempurna agama Islam ini. Cukup dengan agama Islam ini. Maka seluruh urusan manusia dikembalikan kepada agama Islam. Kalau mereka ingin bahagia dunia akhirat, jangan dikembalikan kepada yang lain. Jangan menurut Yahudi begini, menurut Nasrani begini, menurut Hindu begini. Tidak. Bagaimana menurut Islam? Nabi bersabda, Ra'sul amri al-Islam. Ra'sul amri al-Islam. Wa amuduhu as-salah. Wa zirwatu sanami al-jihadu fi sabilillah. Kata Nabi, pokok semua urusan kembalikan kepada Islam. Pokoknya Islam yang dasarnya syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tiangnya dari agama Islam salat dan puncak agama Islam adalah jihad jalan Allah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, kita wajib meyakini bahwa satu-satunya agama yang hak agama Islam. Maka kita bersyukur dengan Islam ini dan kita mengajak orang-orang yang lain dari agama yang lain untuk masuk ke dalam agama Islam dengan cara yang baik, dengan ilmu, dengan lemah lembut, dengan cara yang baik agar mereka masuk dalam agama Islam ini. Karena ini yang akan membawa manusia selamat dunia dan akhirat, yang membawa manusia bahagia dunia dan akhirat. Kalau seandainya ada orang-orang yang tetap dalam kekafirannya, tetap dengan Nasraninya, Yahudi atau yang lain, dan mereka tidak masuk ke dalam Islam, mati dalam keadaan kafir, maka tempat tinggal mereka neraka jahanam. Dan Allah abadikan dalam Al-Quran penyesalan mereka. Mereka menyesal. Kenapa mereka dulu nggak masuk Islam? Sampai mereka ingin menebus dengan sepenuh bumi emas supaya mereka bisa keluar dari api neraka. Nggak bisa keluar. Antum lihat dalam surah Ali Imran. Dalam surah Ali Imran, Allah menyebutkan, setelah Allah menyebutkan tentang agama yang hak ini, satu-satunya adalah agama Islam. Di ayat 85-nya. Kemudian di ayat selanjutnya Allah menyebutkan tentang orang-orang kafir.
innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftada bih ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Allah berfirman di ayat 91, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftada bih ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, maka tidak diterima meskipun mereka menebus dengan sepenuh bumi emas. Mereka ingin menebus dengan sepenuh bumi emas supaya mereka bisa keluar dari api neraka. Allah katakan, ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Enggak diterima. Tebusannya enggak akan diterima. Dan bagi mereka azab yang pedih dan mereka tidak punya penolong. Ya, orang-orang kafir, apakah dia Yahudi atau Nasrani, Hindu, Buddha atau yang lainnya, yang mereka mati dalam keadaan kafir, atau orang-orang yang tadinya Islam kemudian dia murtad dan mati dalam keadaan murtad, maka tempat tinggal mereka neraka jahanam, kekal selama-lamanya. Dan mereka menyesal di neraka, ingin keluar, ingin menebus dengan sepenuh bumi emas. Allah mengatakan falan yuqbala. Allah enggak akan terima. Meskipun mereka menebus dengan sepenuh bumi emas, nggak akan diterima oleh Allah. Dan mereka nanti di akhirat termasuk orang-orang yang rugi dan kekal dalam neraka selama-lamanya. Dan mereka mendapatkan azab terus menerus, kekal selama-lamanya. Satu hari neraka sebangun 1000 tahun di muka bumi ini. Waliyadzubillah. Nas'alullah assalamu alafiyah. Kita bersyukur kepada Allah, kita diberikan hidayah di atas Islam. Makanya orang-orang bodoh, orang mengatakan bahwa agama yang lain juga baik. Semua agama sama. Ini kalimat yang kufur. Kalimat batil dan kufur. Hanya satu yang hak. Satu yang benar. Satu yang dari Allah. Satu yang membawa manusia ke surga. Yaitu agama Islam ini. Selain itu tidak akan diterima oleh Allah. Dasarnya jelas dari Al-Quran. Dan juga hadis Nabi yang sahih. Maka jangan kita tertipu dengan orang-orang yang dibayar sama orang-orang kufar untuk memurtadkan umat Islam. Kita wajib hati-hati. Dan kita wajib menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka.